Selamat datang di channel ini, edukasi tentang konten atau materi pembelajaran berbasis video tentang Allah dan hubungannya dengan ciptaannya, dan bagaimana kita menyikapinya. Materi ini membahas tentang manfaat dan hikmah mempelajari tentang Allah dan hubungannya dengan ciptaannya, yaitu dapat meningkatkan keimanan, menumbuhkan rasa syukur, mendorong ilmu dan berpikir kritis, menyadari adanya keteraturan alam, menjaga lingkungan, mengajarkan tawakal, dan mengingat akhirat. Dengan mempelajarinya diharapkan dapat memperkuat iman, memberi ilmu, dan membimbing kita menjalani hidup dengan bijak dan memperoleh ridhonya. Selamat belajar. Materi yang akan dibahas dalam modul ini meliputi Allah adalah pencipta seluruh alam semesta beserta isinya. Dan, sebagai hamba Allah, bagaimana menyikapinya? Allah adalah pencipta seluruh alam semesta beserta isinya. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah hasil dari kehendak dan kekuasaannya. 1. Allah sebagai pencipta, Allah menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia berkuasa atas aras. Bagimu tidak ada seorang pun pelindung dan pemberi syafaat selain Dia. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surah As-Sajdah, ayat 4. Segala yang ada di dunia ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Dia menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh makhluk dengan tujuan yang jelas, yakni untuk beribadah kepadanya. 2. Allah sebagai pemelihara, Ar-Razzaq. Allah tidak hanya menciptakan, tetapi juga memelihara dan memberikan rezeki kepada makhluknya. Semua kebutuhan manusia dan makhluk lainnya telah Allah atur sesuai dengan kebijaksanaannya. Tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Quran Surah Hud, ayat 6. Allah juga menetapkan keseimbangan dalam alam semesta agar kehidupan dapat berlangsung dengan baik. 3. Allah sebagai pemberi petunjuk. Allah tidak membiarkan makhluknya dalam kesesatan, tetapi memberikan petunjuk melalui kitab-kitabnya dan para rasulnya. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia agar tetap berada di jalan yang benar. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Quran Surah Al-Isra, ayat 9. 4. Allah sebagai Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hubungan Allah dengan ciptaannya penuh dengan kasih sayang. Dia mengampuni dosa hambanya yang bertaubat, memberi kesempatan bagi manusia untuk memperbaiki diri, serta senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada seluruh makhluk. Tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali, bertobat, kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat serta bagi orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami. Quran Surah Al-A'raf, 156. Allah senantiasa mengawasi, mendengar, dan mengetahui setiap keadaan makhluknya. Oleh karena itu, sebagai hambanya, manusia harus selalu berserah diri kepadanya, beribadah dengan ikhlas, dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Dalam memahami hubungan antara Allah dan ciptaannya, termasuk kita sebagai manusia, ada beberapa sikap yang seharusnya kita pegang. 1. Tauhid. Mengesahkan Allah. Meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Mengakui bahwa hanya Allah yang menciptakan, mengatur,
dan mengendalikan segala sesuatu di alam semesta. 2. Ibadah dan ketaatan, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya sebagai bentuk ibadah. Menjadikan setiap aktivitas kehidupan sebagai ibadah, baik dalam sholat, bekerja, maupun berinteraksi dengan sesama. 3. Syukur dan sabar. Mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah, baik besar maupun kecil. Bersabar dalam menghadapi ujian hidup karena semua terjadi atas kehendaknya dan memiliki hikmah yang baik bagi kita. 4. Tawakal dan ikhtiar. Bertawakal kepada Allah dalam setiap urusan setelah berusaha sebaik mungkin. Meyakini bahwa hasil akhir berada di tangan Allah, tetapi tetap berusaha dengan sungguh-sungguh. 5. Mencintai sesama makhluk. Menyayangi ciptaan Allah, baik manusia, hewan, maupun alam, sebagai bentuk penghormatan terhadap penciptanya. Berbuat baik kepada sesama dan menegakkan keadilan sebagai bagian dari ajaran Islam. 6. Muhasabah dan taubat. Selalu melakukan introspeksi diri dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Memohon ampun atas dosa dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan memahami hubungan ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih bermakna, penuh kesadaran akan keberadaan Allah, dan menjadikan kehidupan ini sebagai jalan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat, dan wassalam.